Oke kawan-kawan, kembali lagi di Linglung Official, channel absurd nggak bikin bingung. Maaf, ini adalah bagian siapa? Kali ini kita mau ngapain kawan-kawan? Ya, kali ini kita mengeksplor salah satu gedung tua yang ada di Kota Bandung. Infonya gimana Bapak Ivan, gedung ini asal-usulnya atau gimana? Kemarin kita kan sempat kesini buat survei dan yang ngobrol itu Bapak Agus. Nah, Anda yang mau terbang. Jadi gimana Pak Agus setelah dapat info dari warga sekitar atau warga yang emang deket gitu dari lokasi ini, infonya gimana? Ya, infonya dulu itu bangunan ini apa? Tempat usaha awalnya. Jadi usahanya itu dulu sebelum kan terakhir itu di sini tempat apa sih, makanan cepat saji Ya, McD. kan disebut. Ya sebelum Mac ya. ya sebelumnya di sini itu apa? Ya, sebelumnya itu di sini itu tempat dugem. Sebelum McD tapi itu teh tahun 80-90-an sebelum tempat ini apa dihancurin terus dibangun lagi. Nah, parahnya itu di tahun waktu masuk tempat ini dugem, Ya, tahun segituan terjadi kebakaran ya, dan menewaskan satu korban perempuan. Nah, konon katanya untuk warga sekitar sini itu si korbannya itu sering menampakkan ini. ya, Kan ini kan deket banget sama jalan. ya, Nah, sering mengganggu pengguna jalan, kayak misalnya ada yang jatuh celaka gitu ya. Oh, itu yang berlebihan. Oh, Ya, Bisa kan? Soalnya kan ini treknya satu arah. satu Ya. arah. Nah, bisa. bisa. Pokoknya buat teman-teman yang ulah dah. Kayak ulah jangan. Kayak gitu sih mungkin infonya. Terus sempat McD ini kan udah jadi. Nah, pas udah McD ini jadi juga nggak bertahan lama juga gitu. Jadi sempat ganti-ganti terus sampai betul. nggak bertahan lah berarti. Karena nggak cocoknya itu karyawannya sering mengalami kesurupan dari info yang kita dapat dari waktu itu kemarin lah dapatnya. Itu sih. Cukup menarik. Ya, untuk lebih lanjutnya kita langsung keluar aja kali ya. Betul sekali. Sudah. Cek it out. Oke. Kita akan mulai dari lantai yang pertama. Jadi di lantai pertama ini tuh masih banyak ruangan ya. Contohnya di sebelah sini juga ada, terus ke dalamnya juga ada. Halo? Belakang ada. Nanti kita ekspor ke ruangan yang sebelah sini dulu. Halo? Mau coba ke atas. Katanya ada bekas lift. Nah, di situ tuh si bekas liftnya tuh banyak apa ya? Banyak cerita lah. Nggak tahu cerita benar apa enggaknya. Mari kita buktikan, oke? Oke. Ya. Jadi sekarang kemana dulu? Kita Sana. nggak kemana-mana. Oke, kita ke sini dulu kayaknya. Ini dulu sih kayaknya. Ya, soalnya ini kayak bagian luar juga. Nah, coba. Hai. Nah, guys, begini. Ini ruangan sebelah kanan dari pintu masuk. Jadi seperti yang kita lihat, jujur aku baru pertama kali ya masuk ke masuk ke bangunan ini. Nggak tahu apa ini fungsinya, tapi kita cari apa hal-hal yang bisa Menjawab. menjadikan benang merah. Apa ruangan ini? Ternyata nggak ada apa-apa. Ya, kira ini ruangan. Bukan. Ya, gitu. Oke. Tapi ini ruangan aneh. Ya. Ini apa? Oh, ini ban. Oh. Bisa. Nah, kayaknya ini mah ini tuh parkiran sih kayaknya. Mana ada parkiran kecil? Baik. Ini kalau misalkan dilihat dari yang terakhir itu restoran,
Ini kayaknya buat Buat barang. tamu juga sih, bisa kan? Nggak tahu. Atau bisa jadi ruang buat karyawan mungkin? Bisa. Soalnya kita nggak dapat petunjuk apa-apa kalau dari sini. Ini hanya bala tuh. Ini kayaknya dapur ini cuy. Soalnya ada kayak gas. Nah. Selang guys. Iya, kalau nggak dapur kayak tempat logistik, gudang. Gudang. Ya, siapa juga yang mau tinggal di sini? Bro, kok atuh gudang? Gula. Yuk next. Oke. Wah, ini men. Gudang. Ini gudang. Sama asin. Oke, kita lanjut ke ruangan yang sebelah sana ya. Nah, ini tuh basement. Cuman karena aksesnya yang banyak tertutup sama tanaman liar dan banyak juga berangkal ya. Jadi kayaknya cukup berbahaya. Tapi kita akan coba cari view yang lain. Mungkin di ruangan atas ini bisa kelihatan ini. Ya. Oke, next. Kita ke tempat yang sebelah kiri. Jadi kita udah sampai di salah satu ruangan. Kalau dari depan itu posisinya di ujung sebelah kanan ada kayak gang itu atau lorong, ternyata ada WC di sini. Walah. Nah, kenapa saya bilang WC? Karena ada air, ya, tapi nggak ada kloset. Ini kayaknya cuman apa? Dapur ya. WC buat karyawan. ya buat cuci Piring, mangkok, cuci muka. Sama satu lagi buat cuci mata. Cuci mata nggak di WC kan? Di taman. Enggak cuci mata, bener-bener cuci mata. Cuci muka. Kan nggak satu-satu, nggak spesifik gitu. Langsung ke lanjut ruangan sebelah sini, guys. Kalau sebelah sini sebenarnya sama aja sih ruangannya kayak ruangan sebelah. Itu kan ada WC. Nah di sini tuh bentuk ini. Nah Ini tuh kayak lift. katanya ini bekas lift. Lift makanan mungkin ya. Mungkin atau logistik itulah. Ya, itulah. Lift barang. Nah, padahal cuma lantai 3 lantai gitu ya, tapi pakai lift. Ya namanya bekas masakan cepat saji pasti butuh lah lift barang. Nah, kalau sebelah sini gua nggak salah lagi sih. Ini sih sama bentuknya kayak yang sebelah tadi. Cuman kalau untuk konstruksi bangunan ini masih awet. Ini masih awet. Karena mungkin udah dibangun ulang gitu kan di sini di area sini tuh. Jadi, nah ini tuh. Nah ini tiang listrik guys. Bukan cuy. Tangga. Tiang Di tangga. listrik di tengah ruangan. Ini tuh tangga menuju Tangga yang kesuksesan. ini yang apa sih yang muter? Nah, Ya. di atas tuh ada tuh. Ya, ini bekas-bekasnya. Mungkin bisa lah. Serem tuh. Serem tuh. Kayak nggak ada yang ngeliatin ya. Iya. Kayaknya nggak ada apa-apa. Coba lihat ke atas center. Tuh, Wah, itu kepala apa? Itu kepala apa? Oh, ternyata kepala bayangan kita. Kepala sekolah. Dahsyat. Ya, guys. Lanjut tuh ke sana, Bang. Oke. Ke ruangan sebelah. Guys, ini cukup aneh. Jadi ini tingginya segini. Ya. Ini siapa yang tinggal di sini? Mungkin para kurcaci. Wajib. Syarat-syarat tuh. Jeri, gila lagi. Mungkin suku Mante ya. Jawa Barat emang ada suku Mante. Ya ada. Oh, ada. Aja. Acara Global TV. Oke, nih ini ruangan yang sebelah kiri bersebelahan sama pintu masuk kita tadi. Nah, kita bisa lihat ini kaca yang identik dengan sebuah restoran cepat saji ya. Oh itu. Wah, udah giveaway. Tuh. Oke, kita bisa lihat lah. View. Nah, itu kita kan masuk dari sini. Masuk dari sini. Kayaknya ini meja buat pelanggan ya. Iya. Ya, biasanya gitu. Jadi view-nya langsung ke jalan. Ya.
jadi makan juga enak. Biasanya sih kayak gitu. Ya, tapi nggak garuk-garuk ya. Oke, kita lanjut ke atas. Ya, kita cari. Ya, ini ruangan selanjutnya. Ini tuh tepat di atas pintu masuk kita tadi kan. Nah, kita tuh belum dapat apa ya? Belum dapat Poin-poin. gitu. Kayaknya sama aja sih kayak di bawah. Ya. Jadi kayak buat ini kan terakhir itu tempat restoran gitu, jadi tempat makan. Soalnya di sana juga ada kaca besar. Terus di sini juga kayak ada bekas-bekas buat apa ini? Oh bukan. Buat kayak meja kayak gitu. Tuh kan ada meja. Ya sih. Kita cuma belum dapat petunjuk untuk menjelaskan ini tuh seperti apa gambarannya ketika masih digunakannya atau beroperasi. Kita akan mencari petunjuknya. Itu biasanya buat tambahan meja itu. Oh, Atau nggak kita kursi. dapat. Jadi kalau misalkan emang di sini ada meja ya, kayaknya sama tempat makan juga ya. Gak mungkin kan tempat nongkrong. Gak jelas gitu nongkrong. Ini kan kacanya tebal ya. Tebal banget. Kalau menurut saya pribadi tuh ini kayaknya ada disengaja, ya nggak? Ya kan? Ini tebal dan nggak, ya apa sih indikasinya kalau misalkan ini nggak sengaja? Kalau misalkan ini dapur atau logistik, oke lah bisa di sini. Cuman kayaknya buat bekas apa? Lempar batu ya? Jadi ada istilah Iya nggak? Emission gitu sih. lempar batu sembunyi tangan teh iya tah dampak. Lempar tangan sembunyi batu. Kita perhatikan. Teman-teman, ini ada kami tuh nemu sesuatu yang agak janggal ya. Ini buat apa? Ini udah simpen di sini. Kita masih di lantai 2 ya. Cuman ini tuh yang tadi Akses buat barang. lift barang tadi yang di bawah. Nah ini di atasnya. Nah yang bikin saya rada ambigu tuh ini. Seperti Simpul. Simpul buat bunuh diri. Tapi yang saya tahu ini seperti yang ada di cover-cover band black metal. Kayak gini. Cocok kan? Tuh. Ini kayaknya yang bunuh diri di sini tuh kepalanya kecil. Soalnya saya nggak masuk. berarti untuk ukuran anak ya itu ya? Ya kayaknya balita lah. 5 sampai 7 tahun lah bisa. Cuman ya balita nggak ada kerjaan. Ini bunuh diri di dia jauh. Sebenarnya emang difasilitasi gitu ini untuk kita bunuh Ya. diri. Coba lah. Hah? Apa kamu mau coba? Kecil? Nggak ada yang L gitu atau apa? Kok kayak Nah, bisa dibesarin. tapi besok kamu nggak punya MC? Nah, oke men. Ya, ini sepertinya Emang kabel. ini udah disobek. Tembaganya diambil. Nah, kayaknya dicuri. Emang. Tapi nggak tahu. Kamu jangan ngaku ya. Ya, ya sih kelar dah. Ini yang tadi saya katakan basement yang tadi tuh dari sana kan susah aksesnya ya. Nah, seperti inilah kurang lebih lah. Kita sebetulnya bisa ke sini. Cuman kata salah satu masyarakat yang di sini sangat tidak disarankan untuk kita masuk ke sini karena emang ada bekas sumur yang kalau hujan itu bisa berpotensi bahaya. Ini udah bisa 10. Ya kan? Karena kita konten misteri bukan konten bunuh diri. Tuh. Kita bisa lihat. Ya. Oke guys, kawan-kawan dimanapun anda berada, buat menonton video ini, tolong kasih tahu ibu bapak saya mencintai mereka. Gimana cuy buat eksplorasi kali ini? Oke,
kan sekarang ini kita di lantai 3 ya. Ya, atas ya. Setelah dari tadi gitu, dari bawah lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 mungkin ini yang kerusakannya paling itu ya, paling parah gitu. Bisa di shoot kameramen tapi jangan ditendang. Pagi. Ya bisa dilihat ya buat kawan-kawan di rumah. Awas ini tak pelawur kan. Jadi emang kameramen sini dong. Kan gitu. Saking udah parah itunya ya rusaknya. Betul. Jadi di lantai terakhir ini kita emang harus ekstra hati-hati karena ada kemungkinan itu ketika kita salah injak, kita itu akan jatuh ke bawah gitu karena sudah banyak pondasi-pondasi yang rapuh ya. Dan melihat dari gedung ini sudah lebih ditinggalkan dari 10 tahun gitu kan, emang udah hancur banget dan udah banyak yang hilang gitu kan, termasuk tembaga kabel dipretelin dan di kilo. Ini ngomong gitu sih tangan BNN sih. Wah, tapi Cup, buat aura sendiri gimana nih dari ruangan ini? Meskipun di sini kerusakannya terlihat rusak, tapi untuk aura sendiri gitu, aku ngerasa masih biasa aja gitu, tidak terlalu mengerikan. Karena mengingat mungkin di sini kan sering banyak itu ya orang yang keluar masuk. Kayak tadi kan banyak vandalis gitu, Ya. banyak jadi tempat ini tuh kalau Sundanya itu kegeridik lah. Oh ya, masih terjamah lah ya. Sering terjamah masyarakat, jadi nggak terlalu mengerikan lah. Oke, kalau begitu kawan-kawan, kita mau lihat-lihat lagi ruangan yang ada di lantai paling atas di gedung ini gitu. Oke, Cup? Oke. Mantap. Ikuti terus perjalanan kita di Linkworks. Ini di bagian sisi lain dari lantai paling atas ada sedikit ruangan ya. Nah, ini kalau dikira-kira dulunya apa itu? Kalau dilihat dari struktur bangunan sih, ya ini emang dapur ya. Dapur karena di sini banyak wastafel juga gitu. Bisa Terus di pinggirnya kan lift barang juga gitu. Jadi ya udah fix sih ini kelihatan kalau ini adalah dapurnya gitu. dapurnya dari si restoran ini ya. Tapi bisa kawan-kawan lihat aja ya di sini. Di sini itu lift barang itu berhenti emang benar di sini itu masih ada ininya bentuknya gitu kan. Cuman yang anehnya itu yang tangga yang tadi besi yang tangga muter itu tuh masih ada ke atas, tapi emang udah nggak ada aksesnya gitu. Jadi gimana Cok? Makin menyeramkan kah ke sini? Biasa aja ya. Untuk apa ya? Kalau untuk ukuran sendiri gitu ke sini. Kalau sendiri ya nggak tahu ya, sama aja. Kalau mau sendiri mau banyakan juga sih. Untuk tempatnya ya itu gitu. Soalnya kan ini posisinya itu lagi gerimis, hujan, dan makhluk halus juga kan ketika sedang hujan atau apa mereka juga ikut berteduh. Dan apakah ada makhluk halus yang berteduh di sini? Ada sih. Ada. Kira-kira apa Cup? Kalau dari yang Ucup rasakan gitu. Kan Ucup punya Hei kameramen, kenapa ke atas? Kan aku anak IndiHome ya. Ya, anak IndiHome, jadi bisa merasakan sesuatu yang lebih dari kita gitu. Punya kemampuan spesial lah dari yang lain. Benar Cup? Ya pasti nggak akan jauh-jauh lah. Kalau untuk penghuni di sini ya ada penghuni tetap gitu. Yang dimana penghuni itu ya yang diceritain di awal tadi gitu. Perempuan yang tewas terkena musibah kebakaran di sini gitu. Ya penghuninya itu penghuni tetap si cewek itu yang sering ngeganggu. Tapi selain penghuni tetap ada nggak yang lain gitu? Wah itu mah ya sama seperti di tempat manapun gitu. Entah itu si yang besar itu gitu. Terus mbak-mbak yang itu mah udah biasa ya, tapi penghuni tetapnya ya orang itu sih di sini. Tapi itu tetap ada ya, hitam besar gitu ya. Ada itu di mana-mana. Kalau dalam merek TV itu ada itu. Toshiba. Toshiden badak. Bau diganti badak. Mungkin
segini dulu buat eksplorasi di lantai atas. Nanti kita akan bagikan keseruan kita di ruangan-ruangan aja. Jangan kemana-mana, tetap di Linung Official. Oke kawan-kawan, balik lagi di eksplorasi pada malam hari ini. Saya kali ini di bagian lain ruangan ini dan kita menemukan sesuatu yang unik tadi sebelum ini. Apa itu Gus? Ya ini kawan-kawan, ini bisa di patilasan. Patilasan. Ada patilasan tuh ada dua berarti ya. Pas tadi mau masuk tangga dan pas mau ke atas ada celana kain. Apakah mungkin ini pasangannya yang tertinggal karena digerebek buru-buru nggak pakai celana? Oh saya tahu Gus. Apa tuh? Asal usur kolor hijau itu di mana? Kan kalau kolor hijau itu pakai celana. Mitosnya itu berapa tuh? Cuk. Ini saya nggak tahu ya, si Cuk dari tadi itu diajak shoot video. Nggak mau aja, jadi saya gantian sama si Agus nge-reviewnya. Cuk. Coba saya Gus. Assalamualaikum. Cuk. Selamat malam. Nah, Cuk. Dengan siapa ini? Jangan bercanda, Cuk. Dengan siapa, Cuk? Tapi kawan-kawan, ini Ucup dari tadi itu emang harusnya itu bagian itu sama saya kan. Tapi katanya nanti dulu. Ya udah, saya lanjut aja sama sama Agus, terus Lord yang ambil alih di kamera. Tapi nggak tahu kenapa pas tadi mau nge-review sebelah kiri saya ini Ucup tiba-tiba itu memperlihatkan sisi lainnya gitu. Maksudnya ada yang aneh, tapi nggak tahu kenapa ini. Tuh, sekarang tiba-tiba nangis sendiri malam. Dengan siapa ini? Ini siapa? Emang mau bener sih. Enggak agresif. Dengan siapa? Rod, aman Rod? Mau cerita atau gimana ini? Kalau cuma nangis aja, jangan masuk ya. Sok cerita gimana cerita atau gimana? Ini sama siapa? Sama Saha? Ini tiba-tiba nangis ya. Si Ucup nggak tahu bukan. Kenapa nih? Coba cerita. Kalau mau cerita sok sekarang. Kasihan ini ke teman kami ini. So kalau nggak mau Kalau nggak mau mending keluar. Mau cerita? Halo. Bantuin apa sok cerita. Coba cerita. Ini baca. Oh iya bantuin gimana sob? Bantuinnya gimana sob? Kumaha? Hah? Bu? Di atas sebelah mana? Lantai paling atas? Yang di atas itu berarti Ya itu di atas tadi kan ya? Tadi. Kenapa sob? Bantuin apa ini? Kita nggak bisa ngebantuin Apa-apa asal jangan uang. Karena kita digempur. Kita kesini cuma silaturahmi. Iya. Nggak bisa ngebantuin apa-apa. Kalau mau cerita ya silahkan kita dengarkan. Bantuin aja. Iya bantuin apa? Kalau mau cerita, kalau ngebantuin kita nggak bisa ngebantuin apa-apa. Mohon maaf. Mau pulang. Mau pulang kemana? Sob?
Apa yang bisa kita bantu buat ngebantu kamu pulang? Ya sih kayaknya ini kan dulu itu sebelum bangunan ini kan baru kan. Terus juga ada kejadian, terus tadi juga kan itu kan bilang sendiri gitu. Mau penghuni yang tetap di sini itu korban kebakaran. Ya, mungkin Ini ya. Namanya siapa? Cynthia. Cynthia namanya. Sok apa yang bisa kita bantu buat apa? Buat Cynthia. Ada yang bantuin kayak gimana? Iya maksudnya kan tadi dia minta batu. Adanya batu. Maksudnya perlu kita harus ngapain gitu buat bisa ngebantu kamu, apa yang harus kita lakuin. Tapi iya aman sih. Ya, ini kalem sih, nggak agresif. Nggak ini ya, udah berontak. Han? Ya guys. Ya saya sekelebat tadi. Hah? Seriusan? Sekelebat kemana? Tadi Agus ngeliat di ruangan sebelah sini itu ngeliat sesuatu yang Gus. Coba cek dulu sambil kita. Merinding men. Mah? Merinding. Woi, come on. Cuk aman cuk. Dari tadi naon tadi teh? Dia hanya orang. Kumaha aja deh. Hah? Si anu di dia. Cuma ada yang juara ini. Dia sadar baru sama aku kan masuk tadi aku baru masuk cuman kan aku bisa sadar ini udah susah nih masih kan tadi misal kayak mana ngomong kan orang bisa ngedengar tapi orang nggak bisa ngendaliin kayak tadi udah cuman nangis doang gua ada mau apa yang dicari gitu matanya ya udah boleh Capeknya jadi kan. tadi kan ngeliat ada yang lewat sama aku dikeluarin kan. Pantesan Gus yang tadi Agus lihat itu yang Ya, iya. Tapi sampai ke atas lagi. tapi tadi Agus melihatnya kayak gimana sih pas ada sekelebat itu atau ada yang Sekelebat putih? ke atas lagi. Tapi aman kan? Aman. Biasa. Cuman ya sayang sekali sih, coba kalau misalnya dia mau cerita gitu kan. Itu lebih maksudnya Lebih enak lah buat ininya, buat konten kita. Mungkin kawan-kawan segitu dulu dari video kali ini. Itu kita nggak tahu kenapa dari tadi si Ucup itu bertingkah Ya semenjak pindah ruangan aja. pindah ruangan agak. Woi. Enak. Woi. Woi. Sini dong. Tadi lo di sini itu ngeliat ini bener atau lagi? Di lempang kayak ada yang jalan kawan-kawan tadi ke sini tapi suaranya doang. Tadi teh. Kejar. Tadinya teh. Apa ya? Ada Lanjut dulu lah, kayak dari sini sih dari tadi dulu. ada yang ngintip. Ngintip gimana sih? Ngintip. Nah, tadi kan gini ya. Di sini. Ngintip. Nah, disorot kabur. Tadi aku lihat dari mana? Di situ. Keluar lagi kan? Kayaknya mungkin itu memang yang dari yang masuk lucu mungkin ya. Jadi langsung lucu aja. Cuman yang Kita cari lewat bawah soalnya tadi langsung ke bawah. Ternyata video ini belum selesai kawan-kawan. Kita mau cari lagi. Apakah ketemu? Ayo. Yuk kawan-kawan. Sekarang berada di ujung akhir acara eksplorasi pada Cuk mana sana? Oke kawan-kawan, kita sudah berada di ujung acara eksplorasi kali ini gitu. Dan gimana kan perasaannya gitu setelah tadi
Pertama ada rasa apa ya, kaget ketika dirimu tadi tiba-tiba pikiran kesadaran lah, itu yang mulai aku sedikit terganggu gitu. Karena baru pertama kali juga Baru eksplorasi ada kejadian. betul, ini paling pertama eksplorasi terus untuk kehilangan sedikit kesadarannya. Dan yang saya bikin kaget itu ketika Argus sama Lot bilang itu ada yang apa, terlebat melewat gitu, kita cari dapatnya cuma lilin nggak ada. Tapi buat ini sih eksplorasi kali ini sangat apa ya, sangat seru dari segi apa, sejarah dari bangunan ini sendiri, terlepas dari hal-hal yang tadi terjadi. Kalau dari aku gitu sih. Bagus. Apakah ada something apa gitu yang dikeluarin? Kalau aku dari pertama awal ekspor sampai balik ke atas terus balik di sini, ini satu dunia nama ya. Pertama tadi masuk awalnya biasa aja, masuk ke lantai kedua dingin, lantai ketiga panas, tapi pas kan keluar tuh Ya. keluar dingin, masuk lagi panas, pindah ke lantai dua lantai dingin panas. Karena bilang masuk, karena saya berkeringat, kita nggak apa, kok nyaman. Nah, nyaman dalam artian ya suhunya nyaman, hangat lah. Bahwa kita tadi hujan-hujanan juga, meskipun kita tadi di luar hujan, tapi nggak dingin. Ya, Justru di sini, ya, di dalam lagi yang dingin. benar-benar. Itu entah faktor konstruksi bangunan seperti itu atau Tempat mungkin ya. Nah, Atau mungkin ada hal lain juga. Ya, Bang, nah, tadi itu kaget tuh yang di lantai 2. Di satu sisi kan saya pribadi kan khawatir dengan kondisi Ucup, ya. tapi di satu sisi saya kayak ada yang memanggil. Penasaran gitu ya, Ah. kalau nggak disamperin. Jadi sesuatu yang apa ya, yang kelihatan dari ujung mata lah. Nah, akhirnya saya belokkan, saya putar kamera tuh pas mau ditangkap tuh dia kayak kabur, dia ada yang ngintip-ngintip gitu tuh. Akhirnya dia kabur ke arah yang snack. Terus aku tadinya nggak mau ngejar lari, cuman itu kan medannya kan di luar, terus rumput tuh hujan, jadi takutnya bahaya, udah nggak ngejar sampai luar, kan? Cuman ya itu aja sih. Tapi buat gedung ini gimana Gus? Dari segi konstruksi ini Bagus. masih worth it sih kalau mau dipakai tempat usaha. Tahu tuh. Tapi buat aura ya Biasa aja. ini udah nggak ada yang lebih menarik sih dari yang aku cerita dulu. Lebih ke tadi aja sih waktu itu. Jadi memang pas tadi di mana apa ya, untuk mediasi. Ya mediasi juga bisa, tapi mediasi yang nggak disangka-sangka sih itu, tiba-tiba gitu. Kita kan kaget. Soalnya kita eksplorasi kali ini emang kita emang nggak briefingan dulu kan, tadi aku sama kamu juga nggak briefingan. nggak ada briefingan. Spontan aja. Cari Tadi keadaan Bisa turun banget tuh. positif kan. tapi Cuk, buat Cuk sendiri tadi apa kan setengah sadar itu kan kalau tadi, atau sadar atau gimana lah itu Masih sedikit sadar. sadar. Ini gimana sih rasanya? Ya aku tahu gitu apa, misalnya ada yang nanya gitu kan tadi, Agus sama Iko nanya, aku tahu tapi aku nggak bisa jawab gitu, Nggak bisa ngendaliin nggak ya? bisa ngendalin diri, tapi aku sadar gitu, di lain sisi aku sadar tapi aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, paling aku cuma bisa ngelakuin ya dia keluar atau dia masuk, aku bisa gitu, tapi kan di lain sisi aku juga pengen tahu lebih dalam lah Ya. dia mau ngapain, tapi kan pada akhirnya tadi pun si narasumber gitu bisa dibilang Nah,
nggak ngasih jawaban kan, cuma nangis ya. Jadi ngapain juga gitu aku aku pertahanin juga. Apa juga kan jadi sendiri mungkin ya. Soalnya kan yang ngerasain pasti aku juga gitu kan, fisiknya secara fisik aku gitu. Jadi mending keluarin aja lah gitu. Tapi kan waktu keluar makanya langsung kejadian kan aku kuliah, keluar juga kan kuliah. Dan waktu udah keluar tuh malah banyak, bisa dibilang banyak yang datang gitu, malah banyak yang datang Kayak ngundang gitu mungkin ya. ya, karena ngelihat yang pertama gitu kan dia masuk, tapi sebentar ada celah, jadi yang lain pun pada pengen masuk. Sehingga tadi kan di atas banyak yang larang-larang. Nah gitu. Jadi kebanyakannya tuh pas posisi aku pegang kamera tuh kayak yang jari ya. Dia tuh ganggunya nggak di depan kamera gitu, karena kan aku fokus kamera tuh ke kalian gitu Ya. nah sedangkan tuh kalau di pinggir kayak ada yang nyenggol, kayak ada yang niup, terus ada yang apa ya, ada yang ngomong juga tapi di Dimas nggak tahu dia itu bisnisnya apa, kurang jelas, cuman tapi dari suara bisik itu kayak bukan satu orang tapi ramai gitu, kayak lagi di mobil lah, lagi pada ngobrol cuman bisik-bisik semua gitu. Nggak tahu nanti kalau mungkin di kamera atau dapat audionya atau enggak, mudah-mudahan aja dapat ya. Jadi cek lagi lah. Biar teman-teman juga bisa ngerasain apa yang kami rasakan di sini Dan bisa melihat juga gitu. Melihat kan pasti bisa sih, tapi ngerasain belum tentu. Nah, gimana caranya kita menyajikan penonton yang nonton kita itu bisa ngerasain apa yang kita rasain di setiap eksplorasi, bukan hanya cuma lihat. Cukup sih dari saya. Ada tambahan? Udah. Malam itu udah hampir jam 2:30 ya. Ini udah hampir setengah 3, udah mau subuh. jam 2.15 gitu. Jadi mungkin sekiannya segitu dulu untuk konten ekspor kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe video ini. Dan bagi kalian yang tidak suka boleh di dislike. Dan jangan lupa kawan-kawan share sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian. Oke? Kembali lagi di Linglung Official. Linglung.